Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya salah satu dari kelompok 1 menjadi moderator pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Di sini kami membawakan yakni model pemrosesan informasi. Kelompok kami terdiri dari Sinta Nabila, saya sendiri, Nima Deswastini, Fahmela, Miftahul Jannah, Farok, Makfira Siska Awalin, Nur Fadila, Jeffrey Fredolin Tape, dan Anissa Muslimah. Pengertian model pembelajaran pemrosesan informasi. Model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang berkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif, sehingga model tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, prinsip dan karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Model belajar pemrosesan informasi ini sering pula disebut dengan model kognitif information processing. Karena dalam proses belajar ini informasi yaitu yang pertama sensori atau intake register, yaitu informasi masuk ke sistem melalui sensori register, tetapi hanya disampaikan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi di long-term memory. 2. Working memory. Pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar, kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya, dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Yang ketiga, long-term memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kelemahannya adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis model pembelajaran pemrosesan informasi. 1. Model pembelajaran mencapai konsep. Model pencapaian konsep adalah pembelajaran yang dirancang untuk menata atau menyusun data sehingga konsep-konsep penting pada data dapat dipelajari secara tepat dan efisien. A. Sintak. Tahap 1. Penyajian data dengan penyajian konsep. Tahap 2. Ujian pencapaian konsep. Tahap 3. Analisis strategi berpikir. B. Sistem sosial. C. Tugas dan peran guru. D. Sistem lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya. Yang kedua, model pembelajaran berpikir induktif. Model berpikir induktif ini merupakan suatu strategi mengajar dengan yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, mengubah informasi. Kemudian model ini dikembangkan atas dasar yang pertama, kemampuan berpikir dapat diajarkan. Yang kedua, berpikir merupakan suatu transaksi aktif antara individu dengan data. Dan yang ketiga, proses berpikir merupakan suatu urutan tahap yang beraturan.
Yang ketiga, model pembelajaran memorisasi. Model ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa menyerap dan mengintegrasikan informasi sehingga siswa dapat mengingat informasi yang telah diterima dan dapat merekal kembali pada saat yang diperlukan. Penerapan dengan model memorisasi dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan menggarisbawahi bagian yang penting, dan kedua, mengembangkan hubungan. Yang ketiga, mengembangkan sensori image dengan menggunakan teknik-teknik yang lucu. Yang keempat, melatih rekal dengan memperhatikan tahap sebelumnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh tuan saya. Yang keempat, model pembelajaran pengembangan intelektual. Model pembelajaran pengembangan intelektual adalah interaksi yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan. Untuk dapat memilih pengetahuan, seseorang dituntut untuk tidak bersifat menerimanya, melainkan mencoba mencarinya melalui proses pembentukan, yaitu melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Piaget, ada 4 ciri konsepsi pengetahuan, yaitu 1, pengetahuan bersifat berubah. Yang kedua, berfokus pada perbedaan kualitatif dalam interaksi seseorang dengan lingkungannya. Yang ketiga, lingkup bidang yang diselidiki. Yang terakhir, bersifat antardisiplin, filsafat, psikologi, dan biologi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sinta, mikmu. Baiklah, selanjutnya implement model pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Robert M. Gagne mengemukakan ada 8 fase proses pembelajaran. Kedelapan fase itu sebagai berikut. 1. Motivasi yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Yang ketiga, yaitu pemerolehan, yaitu individu yang memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. 4. Penahanan, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang. Yang kelima yakni ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Yang keenam, generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh yakni perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Yang kedelapan, umpan balik, yaitu individu memperoleh fallback atau perilaku yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu contoh penggunaan atau penerapan model pembelajaran. Pertama yaitu penerapan di dalam sains. Seperti yang kita sudah ketahui, jenis-jenis dan atau model pembelajaran prosesan informasi ini terdapat dari model pembelajaran pencapaian konsep berpikir induktif, memorisasi, pengembangan intelektual, penelitian ilmiah, dan advanced organizer, serta latihan inquiry. Di sini contoh dalam bentuk RPP yaitu menggunakan model advanced organizer. Di sini
di mana di sini kegiatan guru pada awal pelajaran, guru menginformasikan topik pembelajaran dan hasil belajar yang diterapkan. Selanjutnya, guru menyajikan kerangka awal pembelajaran advance organizer berupa pengajuan pertanyaan. Yang kedua, memberikan peta konsep mengenai klasifikasi materi. Di sini dalam penyajian tugas, belajar, dan materi, guru meminta siswa mengamati benda-benda yang disediakan. Contohnya seperti paku, besi, kawat, tembaga timah, kertas, cuka, air, dan lain sebagainya. Di sini, guru juga mengajukan pertanyaan mengenai semua benda yang termasuk dalam materi. Dari tanya jawab tersebut, guru juga menginformasikan bahwa salah tunggal seperti paku, besi, emas, timah disebut dengan unsur, sedangkan garam, air disebut dengan zat majemuk. Yang selanjutnya yaitu dalam penguatan kognitif siswa. Di sini guru meminta siswa untuk merefleksikan materi yang telah disconnect kayaknya. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, di sini nih kita sebagai guru kan menuliskan indikator, yang mana indikatornya yakni menjelaskan aturan penulisan lambang unsur, yang kedua menuliskan nama dan lambang unsur, yang ketiga menuliskan nama dan rumus kimia sederhana, dan yang keempat membuat bagian klasifikasi materi secara sederhana. Yang D-nya yakni alat dan bahan, yakni buku sains itu. Yang E adalah strategi pembelajaran, yang mana strategi pembelajarannya satu, metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Yang kedua, pendekatan, yaitu konsep. Yang ketiga, yakni model pembelajaran atau advanced organizer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu penerapan di luar model pemrosesan informasi dalam pembelajaran membaca siswa di SMP Negeri 2 Bengkulu Utara. Metode yang digunakan adalah deskripsi kognitif. Subjek penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia dan siswa kelas 7A yang terlibat dalam pembelajaran dengan penerapan model pemrosesan informasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan penerapan metode 1. Pemrosesan informasi dalam pembelajaran siswa sudah dapat dilihat melalui 8 fase model pemrosesan informasi yang terdiri dari fase motivasi, pemahaman, pemerolehan, penahanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan fase umpan balik. Dan penerapan model ini fase yang paling sering dilakukan pada fase pemerolehan dan fase penahanan. Slide selanjutnya. Baik, kesimpulannya yaitu model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengelolaan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model-model pembelajaran proses informasi memiliki beberapa jenis, antara lain model pembelajaran pencapaian konsep, berpikir induktif, pembelajaran memorisasi, pengembangan intelektual pengetahuan, dan pembelajaran penelitian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Izin moderator bertanya. Izin moderator mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Abrar, Stambuk 401 2027, perwakilan dari kelompok
3. Di sini saya akan bertanya, sebut dan jelaskan kekurangan dan kelebihan dalam teori pemrosesan informasi dan berikan contohnya. Sebut dan Baiklah, jelaskan kekurangan dan kelebihan dalam teori pemrosesan Izin bertanya informasi. moderator. Moderator, Izin izin bertanya, bertanya. ya, terima kasih Hafiz. Minta tolong Moderator, bertanya. minta tolong Moderator izin pertanyaannya bertanya. kirim tulis di kolom chat. From chat. Ya, Moderator. moderator. Moderator satu lagi. Ya, Izin bertanya ya moderator. Firmansyah, saya persilakan. Moderator, izin moderator berapa pertanyaan setiap kelompok? Tidak, kan Ibu tadi bilang cuma sebentar saja iya. kok. Jadi, Oh ya, siap. anu cuma 2 saja. Oke, makasih moderator. Ya, sama-sama. Firmansyah. Moderator tidak bisa Bisa. 3. Ya, Bisa, Fik. Buat tawar. Iya, Pi. Firman. Oh iya, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, dalam dunia ini, khususnya dunia pendidikan, kita tahu bahwa cara setiap individu belajar dan memahami bahkan mengerti tentang materi belajar itu berbeda, sehingga informasi yang dapat diserap dan diambil oleh setiap orang pun berbeda. Yang ingin saya tanyakan, berapa penting sistem pemperolehan informasi dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Nah, di sini saya tambah lagi, 1 pertanyaan lagi. Siapa mau bertanya? 1 lagi. Saya moderator. Kairunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Khairunisa, stand buka 401-2241. Pertanyaan saya, seberapa penting sistem pemrosesan informasi ini dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Minta tolong untuk yang bertanya, pertanyaannya taruh di kolom chat. Moderator, Ya, Nimade. izin menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa, yaitu seberapa penting sistem memperoleh informasi dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan anak yang optimal merupakan tujuan para psikolog perkembangan, maka sangat relevan jika individu-individu yang berkecimpungan di bidang ini melakukan penelitian yang tujuannya bermuara pada meningkatkan kemampuan pemrosesan informasi. Salah satunya yaitu teori kognitif yang menjelaskan proses belajar pada diri seseorang yang berkenanan dengan tahap-tahap proses pengolahan informasi adalah teori pemrosesan informasi. Menurut teori ini, pemrosesan belajar tidak berada halnya dengan proses menerima, menyimpan, dan mengungkapkan kembali dengan informasi-informasi yang telah diterima sebelumnya. Gejala-gejala tentang belajar dapat dijelaskan jika proses belajar itu dianggap sebagai proses transformasi, masuknya menjadi keluaran, jadi proses belajar tersebut mirip dengan apa yang terjadi pada sebuah komputer. Jadi, sangat penting bagi seorang guru untuk mempelajari cara seseorang untuk memperoleh informasi dalam pelajaran. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh seorang guru tidak terlewat begitu saja. Jadi, sistem memperoleh informasi dalam bidang pendidik itu sangat penting yang dilakukan oleh seorang guru dengan seorang siswa. Sekian jawaban dari saya. Apakah Khairunisa bisa menerima jawabannya? Bagaimana Nisa? Bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Firmansyah, bisa kau tulis pertanyaan di kolom chat? Tunggu sementara, tunggu. Mohon maaf, moderator. Ya, Untuk pertanyaannya Hafiz ini, contoh yang dimaksud ini contoh apa? Dia kan minta kelebihan dan kekurangan, dan diberikan contoh-contoh dari kekurangan dan kelebihan. Atau bagaimana? bagaimana Hafiz? Hafiz, minta tolong bisa dijelaskan. Ya, apa tadi? Dengar, sorry. Tadi Nimade begini. Ini contohnya ini maksudnya apa? Contoh dari kekurangan dan kelebihannya begitu atau bagaimana? Iya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau Contohnya tidak ada dari situ. contohnya bagaimana? Masa tidak ada contohnya? Kalau setahu itu Hafiz, kelebihan dan kekurangan itu tidak ada contoh kecuali materi. Ayo materinya dan. Ya, oke. Makasih, Fis. Begitu, Made. Oke, saya persilahkan kepada Pamela. Ya, Pamela, saya persilakan. Moderator, saya ingin menjawab pertanyaannya Hafiz. Ya, saya persilakan, Mela. Tunggu. Pertanyaannya tadi, sebut dan jelaskan kekurangan dan kelebihan dalam teori pemrosesan informasi dan berikan contoh. Pertama, kelebihan teori pemrosesan informasi. Dengan menerapkan teori pemrosesan informasi akan membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir, sehingga peserta didik akan didorong untuk berpikir di dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, peserta didik akan berusaha untuk mengaitkan proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Ketiga, guru dan pendidik dituntut untuk kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Guru dituntut dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan metode belajar yang menyenangkan dan menarik sehingga peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Sehingga peserta didik akan mudah memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Kelemahannya itu mana kelemahannya ini? Enggak, Pis. Kelemahannya itu yang pertama, apabila guru tidak dapat menyampaikan materi secara kreatif dan menarik, maka peserta didik tidak dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik. Sekian dari saya. Bagaimana, Hafiz, bisa diterima? Contohnya? Hafiz, kalau kekurangan dan kelebihan yang kau minta, tidak ada contohnya. Mbak, iya kah?
Kau cari juga dan Hafiz. Kalau memang ada, kau kasihkan saya. Iya, langsung carikan kau dan. Jangan baku bantah. Tidak Diterima masalahnya. sudah toh, Hafiz? Diterima sudah kan? Oke, terima kasih Hafiz. Hey, your time is money, okay? Hafiz kasih jelas. Iyo, Firman Syandala minta tolong pertanyaannya kirim di kolom chat. 4 menit waktu. Bisa 4 menit waktunya, Firman. Jangan kasih susah ya teman-teman. Kirim jawaban soal. Sudah. Sorry, Ces. Moderator, saya ingin menjawab pertanyaannya Firman. Ya, persilakan Famila. Pertanyaan tadi, dalam dunia ini, khususnya dunia pendidikan, kita tahu bahwa cara setiap individu belajar dan memahami bahkan mengerti tentang materi pelajaran itu berbeda, sehingga informasi yang dapat diserap dan diambil oleh setiap orang pun berbeda. Yang ingin saya tanyakan, seberapa penting sistem memperoleh informasi dalam dunia pendidikan? Jadi jawabannya, perkembangan anak yang optimal merupakan tujuan para psikolog perkembangan, maka sangat relevan jika individu-individu yang berkecimpungan di bidang ini melakukan penelitian yang tujuannya bermuara pada meningkatnya kemampuan pemproses informasi. Salah satu teori kognitif yang menjelaskan proses pembelajaran pada diri seseorang yang berkenaan dengan tahap-tahap proses pengolahan informasi adalah teori pemprosesan informasi. Menurut teori ini, proses belajar tidak berbeda hayalan dengan proses menerima, menyimpan, dan mengungkapkan kembali dengan informasi-informasi yang telah diterima sebelumnya. Terima kasih. Bagaimana Firman bisa diterima? Bisa dijelaskan secara keseluruhan, jangan cuma dipotong-potong. Maksudnya semua? Iya. Oke. Jadi saya ulang. Jawabannya itu, perkembangan anak yang optimal merupakan tujuan para psikolog perkembangan, maka sangat relevan jika individu-individu yang berkecimpungan di bidang ini melakukan penelitian yang tujuannya bermuara pada meningkatkan kemampuan memprosesan informasi. Salah satu teori kognitif yang menjelaskan proses belajar pada diri seseorang yang berkenaan dengan tahap-tahap proses pengolahan informasi adalah teori pemrosesan informasi. Menurut teori ini, proses belajar tidak berbeda halia dengan proses menerima, menyimpan, dan mengungkapkan kembali dengan informasi-informasi yang telah diterima sebelumnya. Gejala-gejala tentang belajar dapat dijelaskan jika proses belajar itu dianggap sebagai proses transformasi masukkan menjadi keluaran. Jadi, proses belajar tersebut mirip dengan apa yang terjadi pada sebuah komputer, sehingga sangat penting bagi seorang guru untuk mempelajari cara seorang anak untuk memperoleh informasi dalam pelajaran. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh seorang guru tidak lewat begitu saja. Terima kasih. Bagaimana Firman bisa diterima? Iya, makasih Pamela.
Oke lah. Iya, sama-sama Firman. Lain kali dari Sabang sampai Merauke Firman minta. Baiklah teman-teman, presentasi